One, two, three, go. Ih abang jahat, aku tuh cinta berat. Sini dong dekat-dekat, ku pegang erat-erat. Oke. Dia pernah main film di Korea drama. Ada TV dia pernah main di Korea drama. Sekarang Rehan di searching Oh, isinya. drama Korea. Dia Iya. pernah main Rehan Korea. Tapi sekarang katanya kamu pernah dekat sama TikToker. Iya, Ada. ada. Sering curhat-curhatan bareng, cerita-cerita bareng. Ya ujung-ujungnya dia bengkok. Dia Apa yang bengkok? bengkok. Dia bukan Bengkok itu laki-laki apa? utuh. Oh, iya, paham. Assalamualaikum, welcome to Need a Talk. Dan hari ini lagi bersama duo viral yang lagunya paling rame di TikTok sekarang ya guys ya. Welcome Intan dan Bro Eko. Terima kasih. Halo, apa kabar? Baik. Ini Intan tuh yang ini kan yang dulu viral yang apa? Begitu sulit. Begitu sulit. Yang itu ya? Iya. Yang sampai sekarang saya nggak tahu kalau itu lagunya siapa sih aslinya? Aslinya lagu siapa sih? The Jonas Monkey. The Ya. Jonas Monkey. Iya, yang Stephen William. Itu bener nggak? Oh. Asli. Iya. Itu lagu aslinya. Bagus. Beneran? Beneran. Oh gitu. Iya. Gimana sih itu? Kamu tiba-tiba pengen bikin kayak gitu tuh asli kamu nyari si siapa? Rehan. Iya sih sebenarnya. Rehan ya? Siapa? Sebenarnya cuma konten doang. Oh itu konten doang. Itu nggak beneran. Enggak beneran. Kan gabut gitu. Dari dulu emang tergila-gila sama namanya Rehan. Oh. Oh jadi kamu emang tergila-gila. Iya. Tapi nggak gila kan? Ya, masih waras. Nah, terus kok ini mungkin kalau Rehan itu semua orang udah tahu ya. Habis itu aku lihat kayak di TikTok tuh rame yang kayak request. Habis itu selain Rehan siapa gitu ya. Kok nama aku nggak masuk? Atta gitu. Mungkin namanya enggak pasaran. Oh siap. Oh iya. Iya, itu bisa jadi pujian, bisa jadi juga gimana ya? Bisa jadi Gampang juga. ya. Gampang ya. Tapi Mas Eko nih tiba-tiba kok ngajakin Intan nih collab. Apa memang sekarang kalau orang mau viral lagunya itu harus ada collab sama orang yang viral juga? Salah satunya faktor di situ juga sih yang menentukan Iya. kan. Cuman awal mula collab itu dari dia bikin konten sebutin nama orang itu. Salah Oke. satunya ada satu video yang konten Eko. Eko. Berarti pasaran namanya. Iya, emang sih saya akui. Makanya saya tulisannya saya tambah C. C. Biar beda dari Eko yang lain. Kalau Eko yang lain EKO. Oh, kan? tapi nama aslinya EKO. Iya. Iya ya, Eko, Bayu gitu ya. Budi. Jadi Bayu. Iya. Nah, dari situ tuh Ngajakinnya. ada yang tag Bang, nama lu disebut sama Intan. Gitu. Oh, padahal Intan gak nyebut nama Mas Eko. Memang Bukan Eko Eko seluruh saya, iya. seluruh dunia gitu ya. Eko seluruh dunia. Cuma terus waktu itu kebetulan saya lagi di Jakarta, dia juga lagi di Jakarta. Oh. Pas banget. Akhirnya bikin. Aku tawarin untuk bikin lagu. Oh, akhirnya mau. Nah, yang viral ini itu sebenarnya nggak masuk belum kepikiran untuk lagu yang itu, yang Ih Abang Jahat itu belum ada. Aku nawarin dia untuk bikin single. Ada singlenya keluar. Oh gitu. Judulnya Begitu Single Sulit. sendiri? Iya. Oke. Aku bikinin, aku produce. Terus karena masih ada spare waktu, dia nunggu jemputan gitu kan, masih ada beberapa jam lah. Daripada buang-buang waktu, ayo kita bikin satu lagu baru lagi bareng saya gitu. Akhirnya yang Jadi dua meledak lagu yang kedua ini. Gitu. Jadi emang sekarang tuh aneh ya guys. Ini pelajaran ya. Even artis besar aja sekarang ya bikin lagu itu susah viral. Susah banget. Susah banget. Tapi memang kadang ada pro kontranya gitu ya. Bilang oh Intan nih bukan the real penyanyi atau apa gitu kan. Pasti banyak kan. Tapi buktinya semua orang kok bisa enjoy gitu. Bahkan yang bikin kayak challenge-nya tuh Yes. artis-artis besar loh. Coba Intan nyanyiin sedikit dong. Kan paling ini satisfying soalnya kita dengar. Coba ya.
Tanpa musik. Tanpa musik. Tanpa musik dong. Akustik asik. Coba. 1, 2, 3, go. Ih abang jahat, aku tuh cinta berat. Sini dong dekat-dekat, ku pegang erat-erat. Oke. Tumben dia pakai nada rendah. Iya, Biasanya iya. tinggi banget dia. Apalagi kalau pakai headset gini itu sakit, telinga sakit. Iya, Abang jahat itu ngetek. Oh, itu susah tag ya? Waduh. Tapi yang tadi tuh nadanya bagus loh. Itu tadi dia maksudnya itunya pas Nada- loh. Iya, nada yang tadi pas buat dia kan. Pas itu. Tapi nada aslinya lebih tinggi ya? Tinggi. Soalnya waktu itu kan buru-buru. Cuma 3 jam. Bikin lagunya. Iya, 3 jam. Buru-buru. Jadi udah nada yang ada aja langsung tag gitu. Emang kadang suatu yang viral itu guys nggak terkonsep ya. Iya, kadang-kadang nggak terkonsep. Itu kan kayak dadakan gitu. Karena kita emang kalau sekarang nih ya guys, kalau mau viral-viral memang ada rumusnya. Tapi nggak selamanya Nggak selamanya. yang pakai rumus itu berhasil Iya, juga. berhasil. Dan nggak selamanya juga kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau bikin juga lagu kayak Intan gini, ngehits nggak juga gitu ya. Kemarin cuman emang di dunianya sekarang ya tiba-tiba lagunya Intan naik, terus lagunya Alif Cepmek Iya. naik juga, Naik. juga itu Cepmek ya. Itu aku lihat penggunanya yang udah pakai jadi video kontennya 1 juta ada. Karena kemarin kan aku nih ngikutin ya. Karena kan aku habis keluarin lagu tuh yang Berhak Bahagia. Nomor 1 tuh aku. Tiba-tiba habis nomor 1 aku udah ngalahin yang swipe itu. Iya. Yang aku ada type yang itu kan Ah, habis itu aku benar, kalahin benar. kan di atasnya. Tapi tiba-tiba lagu Intan sama Mas Eko ini langsung surat. Waktu lagu aku waktu itu sempet hype-nya 2 minggu 3 minggu lah. Habis 2 minggu Lama 3 itu, minggu. Wah, tapi punyanya Intan tuh langsung beragam gitu. Iya. Karena orang nggak gengsi juga buat makainya. Kadang kalau masih as Indonesia tuh Bener. ada gengsinya di Iya, Indonesia. The power of Intan. Tapi nah, waktu diajakin bikin lagu Intan gimana? Seneng. Seneng? Ya. Soalnya kan Apa memang punya bakat penyanyi dari dulu? enggak. Oh, enggak ya. Memang enggak ada bakat sama sekali. Tapi kok bisa pede gitu kan? Biasanya susah juga buat pede. Emang dari dulu PD-nya minta ampun sih. Oh, sama sampai ampun-ampun ya. Saya pede ya. Tapi rezeki kamu berubah nggak sih setelah tiba-tiba viral gitu? Alhamdulillah berubah 50%. 50%. Enggak sampai. 50% dong. 30% aja enggak banyak-banyak. 30%. Tapi bersyukur dong. Ya alhamdulillah bersyukur banget. Berarti naiknya dikit doang dong, 30%. Biasanya kan ada orang kayak biasanya bulanannya misalnya UMR 4,5 juta atau 5 juta. Oh, berarti itu enggak berarti 90%. Oh iya, oke. Oh, naik lagi. Naik lagi berubah dia. Dari berapa jadi berapa sih? Dari 30. Dulu Intan kerjanya apa kerjanya? Intan penganggur, enggak ada kerja, cuman dari dulu memang sering bikin daily mini vlog, konten-konten keseharian. Oh, YouTuber. Bukan, Bukan. TikTokers. TikTokers. Terus Terus bikin lagi masak, lagi mandi, lagi tidur. banyak yang nonton. Banyak sampai MM-an. Wah, keren juga ya. Emang sekarang di TikTok itu bukan harus gimana ya, Yeah. tapi lebih ke unik sih. Soalnya Intan unik kan karakternya. Unik. Dia nggak ngerti unik. Unik tuh ini loh, berbeda. Oh, Beda. Heeh. Ada quotes ya, jadi yang terbaik itu keren. Tapi kalau jadi lebih beda itu jauh lebih keren. Karena kalau beda itu kayak menurut orang bagus tuh kayak gini. Tapi kamu tiba-tiba ada di bagus yang menurut kamu tuh beda Ya, dari beda. dia. Di situ kamu akan spesial dibanding orang. Termasuk dulu ya aku itu kalau waktu awal mula jadi kreator aku pakai headband tuh aku nyari bedanya. Oke. Karena semua orang dulu misalnya kalau konten ya udah gitu. Ya normal gitu Iya, kan. iya. Jadi pakai headband. Eh. Nyari bedanya tuh sampai ambur-amburan sampai kalau aku bilang sih udah kacau balau ya. Tapi lu berhasil kan? Ya alhamdulillah. Iya. Tiap orang yang pakai kayak gitu itu Pak, wah ata. Iya beneran. Nah, itu kan berarti bedanya itu yang orang inget kan. Kayak pakai headband terus rambutku dulu warna-warni, tuker-tuker terus. Iya. Terus pakai kacamata. Nah, perbedaan itu tuh. Itulah kenapa kalau kita menghargai perbedaan tuh Bhinneka Tunggal Ika. Dia punya loh.
bulu mata yang cuman secuil kiri kanan. Harusnya kamu pertahankan itu, Intan. Ini kenapa nggak pakai? Itu extension. Extension mas. Nggak bisa dipasang lepas. Oh nggak bisa. Extension kan dia masang di sini. Di bulu mata asli. Berapa tahun sih kamu nge-TikTok? 1 tahun masuk 2 tahun. 2 tahun. Gile 2 tahun langsung naik ya. TikTok Cepet ini loh itu. makanya sekarang pembunuh sosmed IG dan YouTube itu adalah TikTok. TikTok, bener. Makanya YouTube udah mulai Iya. bikin apa? YouTube Short. Terus Instagram udah Bisa bikin Reel. Reels. Karena dia ngelihat vibe-nya bahaya kalau Iya. mereka nggak bikin Kalau nggak ngikut, pasti TikTok soalnya orang yang istilahnya nggak usah berprogres atau berproses panjang udah langsung bisa viral. Iya, Tapi kamu masih inget nggak dulu waktu penghasilan sebelum nge-TikTok berapa, habis TikTok jadi berapa, habis viral berapa gitu? Ya ingat banget. Dulu penghasilannya biar 10.000 aja berarti banget. Apanya tuh? kalau dulu 10.000 berarti Berarti banget. banget. Sekarang udah nggak berarti tuh 10.000. Bukan gak berarti tapi kayak lebih berarti 100.000. Was. Tidak nyambung. Kamu orang mana, Timur ya? Ya orang timur. Oh, makanya ada logat-logatnya ya. Iya. Nah, untuk kalau Mas Eko sendiri ngelihat fenomena nih ya sebagai salah satu, kan aku kenal Mas Eko ini udah producing musik udah lama juga ya. Ngelihat industri musik di tanah air ini, apakah di masa depan karya-karya yang keren tuh udah susah naik nih? Aku lihat akhir-akhir ini banyak selebriti besar yang bikin karya keren-keren banget, tapi nggak senaik sekarang gitu. Gue setuju sih. Karena gini, kalau dulu itu, ini menurut pandangan gue ya, kalau dulu itu orang tahu lagunya, tahu artisnya, karena kita harus beli kasetnya. Betul, beli piringan hitam Iya, kayak, beli benar. kaset Dan kayak, kita beli baca CD, lirik, ya. tiap lirik yang ada di kaset, kaset itu. terus ada kita bisa baca Kita bisa hafal. ada bukunya Iya, gitu benar. ya. Kalau sekarang kan orang makin gampang untuk mengakses. Heeh. Tinggal swipe. Hmm. Yang swipe yang masuk di telinga mereka yang tiap hari mereka dengar ya itu yang viral. Tapi mereka nggak tahu siapa. Dan musisi itu makin kesini makin lagunya makin ringan, bro. Betul. Nggak bisa yang berat-berat. Karena Makin sih orang-orang Iya. itu maunya simple. Kalau sekarang ya, kalau dulu itu orang dengar lagu harus benar-benar paham lagunya ini liriknya tujuannya apa sih. Kalau sekarang itu harus yang simple karena emang pasarnya sekarang kayak gitu. karena soalnya hidup udah pada sulit, bro. Iya, Jadi benar. maunya dengernya yang ringan. Yes. Sama lagu galau ya. Sekarang tuh lagu ringan sama lagu galau itu makanan sehari-hari ya. Karena Selama galau banyak orang ah. galau ya. Banyak cintanya yang gak keterima. Indonesia. Cinta bertepuk sebelah tangan. Iya. Lagi sayang-sayangnya ditinggal ya. Jadi banyak banget. Intan juga sering ditinggal pasangan. Intan yang ninggalin sekarang ya. Setelah Rehan. Sekarang ada yang deketin gak sih cowok-cowok gitu deketin Iya, Intan iya. gitu? Kalau ngedekatin tuh banyak, cuman aku Asik. nggak open. Asik. Oh siap gak open, siap Bos. Siap gak open. Kenapa tuh? Kurang tampan atau kurang rupawan? Bukan, karena kebanyakan cowok yang deketin Intan itu cuman minta-minta duit. Hah, gimana maksud? Kayak mau ibaratkan kayak Ngamen maksudnya. bukan, beliin ini dong, beliin itu dong. Jadi buatin video kayak gini dong berdua gitu. Jadi kayak yang pertama hanya pansos, terus yang kedua itu hanya minta duit. Oh. Jadi nggak ada yang tulus. Asik. Saya mau buatkan lagu kayak itu cocok. Kelas. Nggak ada yang tulus. ada Judul yang lagu. tulus ya? Nggak ada yang tulus. Yang tulus cuma Rehan. Yang tulus cuma Rehan. Iya, cuma sayang dia ninggalin kamu ya. Dia Iya. di mana sih sekarang? Rehan itu di mana sih? Jadi Rehan ini fiktif gitu ya? Iya, Iya, Oh dia FF. fiktif. Iya, fiktif. Oh. Oh, itu bukan mantan, bukan. Serius? Bukan mantan sih, cowok ganteng orang Korea. Hah? Hah, mana ada Rehan? Korea Rehan. Adanya Sung Joong Ki, Lee Min Ho. Oh, enggak ngefans saya yang kayak gitu-gitu. Oh enggak ngefans? Cuman Rehan itu dia yang Ya, Rehan yang model mana? itu loh yang ganteng-ganteng itu. Ganteng-ganteng. Ya, Swag. Gua iya ganteng-ganteng semua. Yang Mana mana? Emang ada orang Korea orang nama Re? Rehan. Coba cari Google.
Ada. Coba buka Google. Coba. Dia pernah main film di Korea drama. Ada TV dia pernah main di Korea drama. Sekarang Rehan di searching Oh, isinya. drama Korea. Dia pernah main Rehan Korea. Oh, Penasaran. ini. Kim Jong Un, coba cari Kim Jong Un. Nggak ada yang nama orang Korea. Bukan pakai ra, pakai re. Re. Oh, Re. Ya, RE. Rehan biasa. Rehan. Bukan. Kok tidak ada? Nggak ada. Kamu nggak ada orang Korea nama Rehan, nggak ada, Intan. Ada. Dia pernah itu. Pernah DM kamu? Bukan. Apa gimana? Dia punya nama apa? Dia punya nama aslinya Rehan, tapi dia pemain film bukan nama Rehan. Gimana? Oh, itu nama Dia asli. campuran. Oh, apa? sama apa? Bukan Korea asli. Aduh. Korea Campuran sama Ngawi. sama campuran apa? Campuran kalau nggak salah itu dia orang ada campuran mana ya, soalnya dia muka tidak terlalu orang-orang Terlalu Korea, Korea. tidak terlalu Korea. Dia kayak manis. Tapi itu emang bener artis Korea. Ya dia pernah main film itu, dia ganteng sekali waktu itu. Nama filmnya apa? Saya tidak tahu bahasa Inggris. Oh, tadi katanya Korea bahasa Inggris. Ya Korea, bukan Inggris. Dia pernah main di Movia drama. Hah? Movia film drama. Iya. Apa Mafia itu apa? Saya lupa kan. Mafia, film Oh, mafia. mafia drama. Iya. Mafia emang apaan artinya? Mafia itu kejahatan tuh. Oh, dia di situ. Iya, benar. Masuk. Di situ, benar. Nah, dia pemeran kedua dari dia punya. Oh, dari situ ngefans sama Rehan. Ya. Dan masih kecil-kecil, masih puber. Oh. Oh, jadi ini Rehan ini sudah dari dulu, dari masih Ya. Intan di itu. Hah? Dan saya bukan Ada fotonya, ada. tidak, waktu itu tidak Katanya ada ngefans, masa zaman tidak itu ada tidak ada foto? HP. Oh, zaman dulu. Iya. Pakai poster gitu ya. Tidak, lihat di TV saja. Iya. Tapi sekarang katanya kamu pernah dekat sama TikToker. Iya, Ada. ada. Pernah dekat, pernah sering live bareng, sering curhat-curhatan bareng, cerita-cerita bareng. Ya ujung-ujungnya dia bengkok. Dia Apa yang bengkok? bengkok, dia bukan Bengkok itu laki-laki apa? utuh. Oh, iya, paham. Jadi dia sebagian gitu. Jadi semenjak saya tahu dia pacaran sama laki-laki, dari situ saya sudah langsung tidak menyangka, ternyata dia hobinya sama laki-laki. Itu terjadi pas di sana di Lembata atau pas di sini? Dia orang bukan orang Lembata, orang luar Lembata. Oh, oke. Tapi kamu tahu ini nggak? KKI. KKI tahu. Tahu KKI? Ya, pantannya KKI juga pernah dekati saya, tapi saya tidak mau. Asik. Yang mana lagi tuh mantannya? Ya, dia punya nama siapa tuh, ganteng sekali. Dia siapa bilang tadi? Siapa Oh, namanya? pernah Ri- deketin Rio. Intan? Mantan. Mantannya KKI yang dia disakiti itu, dia sakiti, dia tinggal di KKI setelah pansos. Oh, siapa ya namanya? Ada DP nama. Oh, berarti Yang ganteng-ganteng itu Iya, ya? yang Kayak kau ganteng. tahu berarti dia deketin Intan cuman buat pansos Ya, doang itu. sebenarnya saya tidak tahu buat pansos, soalnya teman Regina yang kemarin abang. Iya. Itu dia bilang, Intan, dia itu pernah dekati KKI, dia pernah sakiti anak orang terus dia tinggali. Yang kau mau dekat sama dia. Sahabatku ngasih tahu kayak gitu. Saya tidak tahu dia punya asal usulnya benar atau tidak, tapi saya langsung berhenti. Oh, Tidak open. asik. Kelas. Tidak open. Tapi sekarang masih open Tidak untuk lagi. kalau ada yang mau dekat. Kalau ada yang mau dekat seperti Ustadz kah? Gimana? Oh, dia mau Ustaz. Oh, Ustadz. Ustaz yang baik-baik. Tapi ntar kalau Ustadz kamu udah siap dengan itu dong? Iya. Diajarin gitu tiap hari hafalan. Siap. Siap. Iya. Ya untuk para ustadz ya. Silakan. Silakan. Tapi kalau udah punya istri jangan dong. Dalam Islam tidak apa-apa, poligami tuh. Gimana? Kalau dalam Islam tidak apa-apa. Maksudnya kamu iya memang Dia tidak mau apa-apa. berarti Aku tidak bilang tidak boleh. Cuman maksudnya kamu mau dipoligami. Tidak apa-apa. Emang kamu bisa membagi hati? Alah. Kan manusia susah ikhlas. Iya juga. Tapi yang kedua kan selalu diutamain. Hah? Yang kedua kan selalu diutamakan. Yang kedua selalu diutamakan. Diutamakan. Tapi ya Intan punya terinspirasi dari KKI nggak sih? Dulu kan KKI juga terkenal gitu kayak Intan gitu, lucu, gemes gitu. Enggak ada. Enggak. Saya tetap apa adanya diri saya sendiri sih. Oh.
paling Intan idolain siapa dulu pas di TikTok? Tidak ada juga. Oh nggak suka juga. Nggak ada yang idola. Cuman Rehan doang. Kalau Rehan itu memang dari dulu saya punya konten itu semuanya Rehan. Oh, Jadi apa kayak- aja tentang Rehan gitu ya? Kayak Rehan pulang dong, mami kangen sama kamu. Terus Intan di kebun jagung juga teriak-teriak, Rehan pulang sayang, mama gigit nih, au. Jadi semua konten kayak begitu dulu. Oh, tapi itu rame itu kayak gitu. Iya, sampai M penontonnya. Oh, Tapi semenjak akun blokir, jadi saya buat baru. oh diblokir. Kenapa? Sama Rehan diblokir. Bukan sama TikTok lah. Gara-gara apa? Gara-gara penampakan anak kecil, Oh, siapa yang anak kecil? anak orang. Oh, kamu apain? Nggak apa-apa, ini cuma muncul. Oh, dia muncul di konten Iya, di gara-gara li- nongol di di live. konten. Di Oh, live. di live. Oh, lagi ngapain tuh anak kecilnya? Dia tidak pakai baju, Oh, tidak pakai busana gitu. Celana juga tidak. dia cuma pakai celana dalam. Oh, iya itu mah ya. Akhirnya akun yang dulu diblokir. Iya, diblokir. Berarti akun yang ada 2 sekarang itu akun keberapa? Ada 3. Hah? Ada 3, 1 akun Rehan yang viral itu, 1 akun Daya Mini Vlog, 1 akun pribadi. Oh, beda-beda konten di tiap akun. Tidak sama semua, cuman dia punya, maksudnya dia punya akun itu beda-beda, maksudnya. Oh, oke ada 3, iya. Followernya berapa followernya? Yang 1,2, 1.700, yang 1,9. Wih, banyak semua. 3 akun. Terus tipe cowok kamu kayak gimana dong kalau gitu? Kalau Intan sendiri cowoknya itu yang tipikal tidak peminum, tidak merokok, terus Bisa memindahkan bulan ke matahari. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa terbang sambil jalan. Bisa menyelesaikan Berat. kasus-kasus Berat. online Berat. gitu ya. Serius. Yang ini yang Intan suka. Yang itu ya, Kriteria. iya, tidak merokok, tidak merokok, tidak peminum. minum, rajin sholat, Ya, benar. ganteng, Ganteng tidak harus ya? tidak harus. Tidak harus. Ya. Oke. tinggi, Tinggi tidak juga sih. Yang penting manusia lah, laki-laki. manusia. Oh iya. Oh, masih. Dan normal ya. Ya. Kayak Mas Eko gini lah ya. Dan nggak masuk nggak masuk perokok, peminum. Makanya kok Nggak masuk. perokok. Dan saya Emang tidak bisa kenapa menghidupkan kalau orang ngerokok? mati. Saya geli sama putung rokok. Oh gitu. Jadi harusnya dia air putih aja gitu ya. Maksudnya dia bolehnya minum air putih kalau lagi nongkrong gitu. Minum kopi bisa. Kopi. Yang penting bukan alkohol. Iya, bukan alkohol. Makanya kamu pengennya sama Ustadz gitu ya. Walaupun nomor 2 ya. Iya. Iya. Ini nomor 2 selalu diutamakan. Tapi kalau Mas Eko sendiri nih, kalau ngelihat Intan kan viral tuh gara-gara TikTok. Kalau kayak Mas Eko nih, kalau Mas Eko nih kan mirip-mirip dulu kan pejuang istilahnya kalau kita kan pejuang dari kreator dari zaman dulu-dulu tuh kan. Gimana haslin di YouTube dulu ya kan, bikin lagu, dihujatnya dulu lah, diremehin kanan kiri gitu. Adil nggak sih dengan sekarang industri yang kayak TikTok gini yang kita kadang-kadang udah berjuang, ada orang mungkin 10 tahun, 15 tahun gitu. Tiba-tiba dengan adanya TikTok ada orang hanya dengan mungkin 1 tahun, 6 bulan, 2 tahun udah bisa berhasil gitu. Sebenarnya kalau kalau kecewa ada. Tapi ya karena zaman kan. Zaman udah beda sama yang dulu. Maksudnya satu platform aja sekarang. Kalau sekarang kan beragam. Terus apalagi dengan adanya TikTok, kita nggak konsep untuk naik itu udah beda banget sekarang kan. Sudah berubah. Tapi ya mau nggak mau kita harus ngikutin. Dulu kan TikTok dihina-hina. Iya. Oh, udah. Bahkan saya sendiri nggak suka TikTok. Sekarang main TikTok. Setiap hari ya main iya. Jadi ego kita itu kadang-kadang Salah juga ya? Iya, salah juga. Gitu. Tapi benci nggak kalau ada orang tiba-tiba udah sukses gitu dari TikTok gitu? Enggak, seneng saya. Seneng-seneng aja ya? TikTok salah satu platform yang tidak memilih orang terkenal. Iya, betul. Kalau dulu kan harus
harus kaya, Heeh, harus ganteng, bener. harus di TV dulu. Heeh. Nah, TikTok, Intan aja bisa loh dari kebun jagung dia. Sekarang di kota besar. Tuh. Malah seneng. Saya sebagai orang daerah seneng. Ada yang bisa ada satu platform yang bisa bener-bener ngangkat orang dari daerah gitu. Dari itulah TikTok gitu ya. Cocok nih kita jadi brand ambassador Oh TikTok iya, kalau siapa mau tahu di ya. ini ya. Tapi kalau di TikTok itu menurut Intan sehat nggak sih persaingannya gitu? Persaingan sesama kreatornya gitu ada nggak sih? Kan kalau di dunia rap tuh ada dis-dis. Ada kalau di YouTube tuh ada kayak roasting atau apa. Nah, kalau di TikTok tuh sehat nggak sih? Ada yang pernah TikToker yang benci banget nih gitu sama kamu gitu. Ada yang pernah jatuhin, ada yang pernah jelek-jelekin kreator. Oh iya ada. Ada Banyak. ya? Banyak? Ya? Banyak. Tapi followersnya lebih banyak kamu apa mereka? Lebih banyak mereka sih. Oh gitu. Oke. Jadi yang nge-roasting malah yang follower lebih banyak gitu. Iya. Untung di kamu dong berarti. Iya kan lah yang naik juga kan kamu. Iya sih. Tapi mereka tuh ngerostingnya bukan secara video. Cuman kayak ngomong gitu dari belakang. Oh, kamu Oh. kok tahu? Karena pas aku belum masuk, pas aku udah masuk, satu manajemen sama mereka kan dulu. Oh, gitu. Setelah itu baru tahu ternyata memang Intan tuh kalau bikin video minta dikasihanin katanya. Oh. Gara-gara aku bikin kayak mini vlog gitu, minta dikasihanin, sok-sok buat sedih-sedih biar orang pada kasihanin dia. Padahal nggak ada niat sedikit pun yang ke situ. Emang lagi sedih. Bukan, kayak konten daily mini vlog kan Intan tuh kayak tampil apa adanya gitu loh kak. Asik. Kayak buat kayak masak kan, kita masak orang timur kayak masak kan begitu. Masak makan campur air kan memang kesukaan saya sendiri toh. Itu dibilangnya dibuat-buat. Tapi yang paling sakit omongan orang apa? Kalau Intan lagi baca nih komen paling sakit apa? Kalau yang paling sakit itu hina fisik sih. Hina fisik ya, body shaming ya. Body shaming itu paling sakit karena dorong bawa fisik toh. Dari dia punya hidung, dia punya mulut, dia punya badan. Tapi itu buat saya semangat buat makan lagi. Oh gitu. Iya, iya. Keren. Harusnya semangat untuk diet, semangat untuk makan lagi. Terus kamu next stepnya cita-citanya mau jadi apa? Kan sekarang kamu udah lagu, udah hits, bikin TikTok hits. Apa mau bikin album sama Mas Eko mungkin? Udah bikin lagi tadi kemarin. Oh bikin lagu lagi? Baru kelar syuting kemarin. Apa sambungannya? Sambungan lagu itu? Enggak sambungan, beda konsep lagi. Part 2-nya. Ah, Part apa? Part. part 2. Intan ini umur berapa sih sekarang? 21. 21. Tapi di KTP 22. Kenapa gitu? Dia punya orang itu yang salah. Kita 2001 dikasih 2022. Coba ngomong, siapa tahu dia lagi nonton. Kepada Bapak Lembata Dinas Pembuatan KTP. Terima kasih langkah satu umur. Kasih langkah satu umur. Tapi kalau dituain tuh nggak enak. Yang enak tuh kalau diturunin ya. Iya. Iya, harusnya turun. Harusnya turun 3 tahun kayak 5 tahun. Tapi orang tua lihat Intan viral apa? Tahu nggak? Apa nggak tahu? Keluarga gitu tahu? Tahu. Biasa aja sih tanggapan mereka nggak ya. Wah. Oh enggak. Cuman Di kampung banyak nggak yang nyamperin rumah gitu kayak? Enggak. paling ngomong di viral banyak ke duit beliin ini dong. Asik. Terakhir ini nggak di kenal aja enggak. Ada yang minjem uang nggak minjem uang gitu? Kalau masalah minjem uang banyak sih. Banyak. Terus Tapi dibalikin? gua nggak dibalikin. Mau nagih juga nggak enak. Karena biasanya yang minjemin tuh yang lebih galak yang minjem daripada yang minjemin. Yang terjadi. Terus kalau orang tua udah santai aja gitu. Biasa aja sih. Terus kamu disuruh kuliah gitu nggak? Nggak buru-buru kuliah kak. Sekolahnya nggak tamat. Oh kamu terakhir apa sekolah? SMP. SMP. Kenapa nggak SMA? Saya SMP pun ikut paket. Oh. Masih ada goblok-gobloknya gitu. Jadi Oh gitu. maksudnya tidak memahami pelajaran. Oh gitu. Oke. Jadi saya sekolah saya percuma sekali baru tidak memahami. Jadi Jadi saya memutuskan untuk berhenti sekolah dan lanjut kerja.
Wih. Oh jadi sebelum jadi apa bikin akun TikTok itu kerja dulu. Tidak, sebelum bikin akun TikTok saya kerja dulu. Saya merantau dari tahun 2000 berapa itu? Salah 2000 berapa itu saya lupa juga. Itu saya punya umur masih 11 tahun, 12 tahun. Ah dari 11 tahun dia so merantau Intan. Subhanallah. Saya kelas 4 SD. Kelas 4 SD so merantau untuk Kabur dari rumah sih sebenarnya. Kamu kabur dari rumah? Iya, Kenapa? mungkin faktornya broken home. Asik, broken home. Faktornya karena itu juga. Jadi Bahasa saya kabur, lari sama tante yang saya suruh diam-diam toh. Oh, Saya kamu maksudnya gara-gara broken home itu langsung kamu kabur? Tapi kan kamu masih kecil. tapi memang pemikiran dari dulu sudah dewasa. Oh, Tapi bener ada kakaknya di sini, cuy. Iya. Bener itu cerita? Iya, di foto juga ada masih kecil, hitam sekali saya rambut Mana keriting. mana. Di Facebook. Oh. Terus kamu tinggal di mana pas 4 SD kabur? Saya tinggal sama tante yang orang Makassar. Dia Oh. orang Makassar, dia bawa saya, dia cari kerjaan pembantu. Terus saya mulai kerja. Kerja apa itu Rumah pertama? tangga. Dari 4 SD? Dari sekecil itu udah jadi ART. Karena begini Kak, mereka tidak bisa membedakan saya itu umurnya berapa. Karena waktu itu saya bohongi umur saya 16 tahun. Karena saya punya badan kan dari kecil memang besar. Oh, jadi kamu SD udah kerja jadi ART? Hmm. Wah, itu nggak boleh tuh ya, di bawah umur Iya. itu ya. Makanya bisa dari situ kan tante ngomong, mereka ngomong di saat umur segitu tidak bisa dilarang. Itu bisa dikena apa katanya itu. Nah, jadi mereka kayak memalsukan umur begitu, harus bayar Intan, kau harus memalsukan umur kau biar nanti kau bisa diterima kerja. Akhirnya dipalsukan umur dari berapa belas tahun sampai jadi 16 tahun. Gitu. Oh. Terus kamu di situ digaji pas Digaji. kerja? Enggak, gaji pertama dulu tuh kalau gaji 400 besar sekali. 400.000 per bulan. Per bulan. Jadi ART gitu. Di Makassar. Di Makassar. Kampung kamu di Di NTT. NTT, terus kamu jauh ke Makassar. Jauh, bro, banget. jauh. Iya, Naik Pak. pesawat dong. Tidak pakai kapal, Keren. menyeberang Sendiri? sama tante. Oh. Tante yang ngajak gitu. Dia tidak ngajak tapi saya mohon-mohon. Oh, jadi yang lari ini Intan atas kemauan Intan Iya, begitu. kemauan sendiri. Terus kenapa orang tua nggak nyariin Intan waktu itu? Mereka Emang boleh kerja gitu umur segitu? kalau di orang di kampung mah yang penting menghasilkan uang. Oh, sudah biasa gitu ya. Sudah biasa. Banyak anak-anak umur di bawah saya juga memang kebanyakan merantau. Berarti kamu kerja dari 4 SD, terus SMP sekolahnya paket gitu Iya, ya? 2016 saya sekolah paket. Berapa tahun jadi ART kamu? Saya RT dari tahun 2000 itu 12 ya. Terus saya jadi RT tuh sambil sekolah juga. Saya punya majikan yang ke berapa itu, dia yang kasih masuk saya paket, terus dia kasih sekolah saya. Oh, baik ya. Baik sekali. Cuman dia suami sudah meninggal. Jadi Jadi tidak. Saya berhenti sekolah, itu saya pergi Batam lagi. Pergi Batam ikut kakak yang perempuan ini. Oh, dari Makassar ke Batam lagi? Ya pulang kampung baru ke Batam, merantau di Batam. Kayak si bolang ya. Jadi berapa tempat kamu kerjanya? Dulu saya karena tidak kuat kadang-kadang majikan suka main tangan, terus Oh, ada yang pukul kamu juga? Pukul. sampai Udah dikurung. udah masih anak kecil dipukul pula? Mereka tidak tahu bilang anak kecil. Mereka taunya umurnya sudah 16-17. Karena waktu itu yang faktor badan memang besar. Tapi tidak sebesar ini toh. Tidak serius, maksudnya agak Iya, agak kayak remaja. Punya badan kayak anak gadis. Sekarang kayak mama. sekarang bukan gadis. Emak-emak. Iya, Mbak. Baru di Batam apa? Kerja di laundry, terus di tempat restoran. Oh, banyak ya ininya ya. Ternyata progresnya Intan tuh banyak ya. Jadi udah berapa kali kerja tuh? Dari umur 4 SD berapa bos? Kalau bos saya tidak hitung karena saya Banyak. banyak. Tiap tahun pindah gitu. Tapi cuma salah satu bos dua bos yang saya bertahan. Yaitu itu bos dia sudah kayak anggap anak sendiri. Karena dia tidak punya anak. Jadi dianggap sendiri. Sebenarnya dia tahu saya berbohong di situ, umur saya palsu. Karena kelakuan saya tuh kayak suka merajuk, suka ngambek gitu.
Dia tahu kalau umur saya tuh tidak 17 dan 16, pasti masih kecil. Terus kamu masak gitu juga? Iya, diajarin masak sama bos. Hmm. Diajarin masak, diajarin kerja yang cara beserinya gimana. Itu akhir dari situ loh saya belajar, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah pintar-pintar. Jadi mulai di TikToknya baru 2 tahun ini? Ya, mulai main TikTok itu pas saya jatuh sakit kemarin. Jadi saya menetap di kampung. Sakit 1 bulan, 21 bulan, 2 bulan sakit. Setelah itu akhirnya saya main TikTok, dan sempat viral yang di kebun jagung. Terus akhirnya pas saya pamer-pamer kayak ini rumahku guys, begini-begini, ternyata dari penonton tuh banyak yang suka konten-konten di kampung. Akhirnya saya tetap menetap di kampung, bikin konten. Dipanggil lah saya ke Jakarta buat kerja manajemen. Ada endorse? Iya, kerja manajemen tuh kayak penjualan di TikTok Shop. Oh, kamu di TikTok Shop. Setelah itu viralnya di Tangerang kemarin, video yang begitu sulit. Kamu boleh bocorin berapa penghasilannya sekarang dari 400.000, siapa tahu kan jadi inspirasi orang gitu. Bocoran apa? Berapa kamu bisa dapat dalam 1 bulan? Kalau TikTok sendiri yang penjualan TikTok Shop 1 bulan 10 juta. Oh, buat kamunya. tapi tidak tentu sih. Dia Kadang bisa naik bisa turun gitu. kadang ya. dia paling 2 juta. Kalau dia punya booming penjualan naik banget itu sampai 10, kalau enggak 11. Bisa turun juga, bisa naik. Kalau turun tuh paling rendah 1 juta sih kalau turun. Kalau endorse langsung ke kamunya enggak? Kalau endorse-nya langsung ada. Ada juga. Apalagi sekarang nanti ada endorse manggung ya. Sama Mas Eko ya. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Ya. Jalan. Tapi Mas Eko mau ada rencana apa nih sama Intan berikutnya, kan kolaborasinya kan disukai masyarakat. Kita lagi kemarin baru kelar syuting, bukan part 2-nya sih. Kita bikin single kolaborasi lagi di satu lagu. Tapi ini agak konsepnya beda dari yang kemarin. Kalau kemarin itu masih emang ada. Kalau yang ini dia lebih ke musiknya dari musik itu ke Korea. Terus ref-refnya itu kayak apa ya? Celotehan anak-anak. Oke. Anak-anak kecil. Jadi biar gampang diingat aja. Terus karakter dia kan unik. Jadi saya emang bikin kayak gitu. Biar cocok sama karakternya dia, karena banyak yang request juga yang seperti itu gitu. Mas Eko sendiri dalam 1 bulan katanya bisa bikin banyak lagu ya? Iya sih. Kalau sekarang kan saya lebih fokus. Upload berapa lagu di YouTube dalam 1 bulan? Kalau saya lebih banyak produksi lagu orang. Oh, bukan lagu sendiri malah ya? YouTube saya itu mati suri kan. Jadi yang YouTube Intan ini terakhir sebelumnya udah nggak upload lagi gitu? Sebelum sama Intan itu kemarin sempat 7 bulan nggak upload sama sekali. 7 bulanan. Fokus di produksi lagu. Iya, gitu. jadi lagunya orang yang saya produksi gitu. Tapi kedepannya Mas Eko tetap di dunia rap, apa akan pindah ke dangdut apa kayaknya keroncong? hip hop sampai mati. Asik. Iya, cuma tidak menutup kemungkinan kan, dimana kalau ada kesempatan, dimana di situ ada rezeki kan ya kita nggak tahu. Kalau untuk sekarang ya hip hop or die. Hip hop or die. Hip hop or die. Tapi aku lihat memang Mas Eko salah satu yang maksudnya konsisten gitu di dunia hip hop ini. Emang harus konsisten. Tapi di dunia hip hop sekarang menurut Mas Eko gimana sih? Kan kalau kita lihat hip hop nih sempat hype mungkin sekitar 3-4 tahun lalu. Tapi di beberapa tahun terakhir tuh Turun lagi. kayak slow mo gitu semuanya gitu. Itu sebenarnya akibat dari pelaku hip hopnya sendiri sih. Kayak tadi kita obrolin. Ada YouTuber bikin lagu. Yang lain nggak support. Istilahnya diserang Iya, lah atau apa. Harusnya kan kalau beragam enak, saling bantu. Iya, tadi kita di belakang layar sebelum sini ngomongin hip hop iya. tuh. Dulu pada zaman waktu itu kan YouTuber pada nge-hip hop tuh. Nge-rap gitu-gitu kan. Naik kan? Naik, dunia hip hopnya naik, panggungan di mana-mana. Iya, naik. Sampai dulu aku inget tuh. Dulu zaman aku nge-YouTube aja setiap weekend tuh aku udah ada panggungan terus di mana-mana tuh. Nah, habis itu industrinya juga Naik. rame-rame naik tuh. Waktu itu aku nge-rap gitu ya, ngerepotin orang. Nah, tapi kalau
sekarang ya mungkin karena orang-orang yang dulu itu yang dari industri yang berbeda-beda semuanya pada Iya. hip hop. Heeh. Kayaknya ada yang di-diss, ada yang diberhentikan, mereka berhenti, Ya mati lagi kan? mati lagi. Iya kan? Nggak kayak Terbukti tuh. kalau dunia di DJ ya, dunia lain pop gitu kan dia nggak ada matiin orang kan. Ya udah mereka karya-karya bareng-bareng kayak misalnya legend-legendnya di musik di lagu gitu dia nggak ngejatuhin si anak-anak baru ini, malah kadang-kadang disupport, dibantuin di manajemen mereka kah, dibantuin cara promonya kah, atau saling sharing. Makanya sekarang lahir banyak lah pop-pop yang luar biasa gitu. Tapi kalau hip hopnya kayak gini, Mas Eko ini sehat nggak sih kalau Kalau sekarang sih hip hop lagi sakit, Mas. sakit ya? Soalnya aku lihat ya, tadi aku ngomong jauh Mas Eko, di Malaysia tuh hip hop tuh udah jadi industri, udah jadi lebih industri daripada di sini. Bahkan kalah jauh sekarang. Kalah jauh sekarang. Kalau hip hop Malaysia. Padahal lagi mungkin naik-naik. 5-6 tahun 4 sampai 6 tahun lalu aku lihat tuh hip hop Indonesia lebih Yes. jauh kita. Yes. Tapi waktu aku lihat di 3 tahun belakangan ini ya, Malaysia tuh hip hopnya aku sampai waktu ke sana ke Singapura aja nih ya. Kayak naik taksi atau di mall gitu lagi muterin lagu hip hop. Hip hopnya hip hop anak-anak Malaysia, itu hip hop Singapura, hip hop Malaysia. Benar. Sampai di klub-klubnya aku ada acara YouTube ya di sana, denger ini hip hopnya mereka ya, maksudnya kalau di Indonesia aku udah jarang ya dengerin, Hampir udah nggak ada. udah musik hip nggak hop yang ada. naik. Jadi sekarang R&B, Bener. pop, Ah, ah. atau enggak musik-musik Ah. electro house gitu ya, DJ sekarang malah lebih naik gitu. Bener. Ego pelaku hip hop Indo tinggi bro dari dulu bro. Iya ya. Mereka nggak mau kayak mereka terkesan harus terlihat eksklusif, the real hip hop. Nah itu yang bikin industri sebenarnya susah maju sih, mengkotak-kotakan diri itu. Karena kalau di Amerika aja kan walaupun ada Drake-nya, ada Snoop Dogg-nya, tapi yang kayak Lil Pump-nya tiba-tiba ada si Lil Baby masuk ke industri yang baru-baru kayak kemarin XXXTentacion kan sebentar langsung bisa menjalar kemana-mana kan, jadinya ngemajuin yang legendnya makin maju menurutku ya. Jadi ketika yang muda-muda ini ya, kalau kita belajarnya dari segi kalau kita belajar berkarya ini kayak MLM ya, yang paling atas paling duluan itu kan nggak akan terlupakan. Iya benar. Atau yang paling ataupun orang-orang yang lama itu nggak akan terlupakan. Jadi kalau industrinya yang bawahnya maju, yang atasnya nggak akan stop gitu. Kayak di sepak bola aja ya, kalau aku lihat misalnya di zaman dulu tuh ada zamannya Pele, Maradona. Nah ketika misalnya nih di bawah-bawahnya tuh nggak ada tuh pemain-pemain kayak Ozil, kayak Messi, Ronaldo, Beckham, nggak ada yang ngelanjutin, Pele, Maradona ini nggak akan diinget. Iya benar. Kan di zamannya Pele, Maradona main kita belum lahir kan. Iya. Tapi kenapa kita bisa tahu Pele, Maradona? Karena adanya Karena Messi, ada yang Ronaldo. baru. Iya benar. Adanya Messi, Ronaldo yang bikin kita tahu, oh di zaman dulu tuh ada yang lebih jago dari mereka loh, kata orang. Terjadilah berita di mana-mana, oh ada Pele, ada Maradona, gitu kan. Paham. Nanti di zaman anak kita lagi, zamannya misalnya Mbappe apa Haaland ya kan, mereka cerita juga, pada zaman sebelum Mbappe, Haaland ada Ronaldo, Messi, sebelumnya ada Messi, Maradona, ada Beckenbauer, ada Maldini. Jadi ketika industri itu terus berproduksi jadi semakin, pelakunya pun tetap akan hidup. pelakunya akan Walaupun makin udah hidup lewat. yang atas, karena lagu-lagu yang lama akan didengerin. Kayak dangdut, misalnya dangdut yang baru nih, kayak ada Lesti, ada anak-anak dari dangdut akademi gitu ya. Ketika mereka di sini semuanya berkarya di bawah gitu ya, di atasnya nggak kayak Roma Iramanya, Orang tetap Iis Dahlianya, Inulnya. Jadi yang atasnya tetap, ini yang di atasnya legendnya ini gitu kan. Kalau menurutku ya, ini kan kita celotehan sharing dikit, ya. talk ya, sharing ya. Sebagai aku soalnya cinta banget sama industri musik gitu. Aku suka banget dengan segala macam hal musik, bahkan nggak mikirin untungnya kalau di musik, karena di Indonesia memang susah untungnya dibanding industri yang lain ya. Dibanding industri film, industri kecuali off air ya. Kalau off air, tapi kalau industri musik hip hop menurutku ya, kecuali off air pop, dangdut banyak cuannya. Tapi kalau industrinya memang hip hop. Makanya gue sempet kemarin bikin judul lagu Nyari Apa di Hip Hop. Oh udah keluar. Iya udah keluar, udah 4
4 bulan lalu kalau nggak salah. Nyari apa? Dan itu banyak rapper yang mengeksklusifkan diri itu nggak suka lagu itu. Karena itu apa ya? Temanya kayak itu yang kayak tadi. Oh Kita gitu. obrolin tadi. Kayak yang ini yang bro ada bikin ubur-ubur pecel lele ya. Iya, ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur Iya. yang itu lagunya. Beda-beda lagi yang baru. Kan Judulnya nyari apa di hip hop? yang waktu itu apa yang ubur-ubur ikan lele kalah tenar sama lele gitu ya. Maksudnya lele tenar banget gitu ya. Tapi apa kalau dari Mas Eko yang harus mungkin diubah dari industrinya gitu? Supaya hip hop ego pelaku musik hip hopnya itu yang harus dikesampingkan dulu lah. Ya ikut industri. Jangan, mereka kan terpaku dengan kata the real hip hop. Tahu kan anak hip hop gimana kan? Ya aku Iya sih nggak kan? terlalu mendalami ya, Iya. tapi ngikut ya tahu. Iya seliwir- tahu. seliwir lah ya. Ya kesampingkan ego yang itulah. Kita ikut industri aja dulu. Nanti kalau udah maju industrinya, ayo baru Iya, bikin mau lagu gimana. yang emang bener-bener the real hip hop. Iya. Yang penting maju dulu industrinya. Kalau kayak gini mana yang ngikutin lagu hip hop, yang ngikutin pasar aja belum bisa menghidupi dirinya sendiri, apalagi yang the real hip hop ini. Iya kan? Jadi ya kesampingkan dulu ini, majuin dulu musik hip hopnya bareng-bareng, ayo udah naik, udah jalan kayak kemarin 4 5 tahun lalu baru gitu. Baru bisa sama-sama bareng Iya. gitu kan. Karena ketika industrinya maju, semua pelaku industrinya akan maju Yes. gitu. Jadi nggak walaupun kadang-kadang mungkin ini kok anak baru apa gimana. Kalau aku sih seneng ya. Makanya aku kayak bikin AHA Musik ini nantinya akan nyari anak-anak hip hop yang bagus-bagus gitu, masih fresh. Terus dibikin gitu biar industrinya maju sebagai aku pecinta, pendengar. Bukan aku, kalau memang aku misalnya nggak dianggap rapper-rapper banget ya, tapi karena aku kan kemana-mana bikin musiknya nggak, kalau Mas Eko kan kayak konsisten gitu kan di musiknya musik hip hop doang. Kalau aku bikin apa Iya, aja gitu. Yang enak di hati lu ya. Iya, kalau aku Yang tuh bikin suka ya? musik, oh ini lagi enak pengen yang joget, Oke. joget. Iya. Nadanya juga kadang-kadang kan kalau aku lihat kayak Post Malone aja tuh nggak terlalu hip hop menurutku Tapi ya. kalau Yang dari akhir-akhir ini. dari lu pribadi itu kan akan bikin orang persepsi ke lu itu kayak nggak punya pendirian si Ata. Itu cara lu Karena ngerasa nggak gini, itu kayak gitu? Bener, kalau aku ngebagi karyaku mana untuk kesenangan kepuasan diri, mana untuk disenangin orang. Yes. Jadi aku benar, ngebagi. Bener. Aku ada lagu-lagu yang ini untuk kesenangan diriku nih, hip hopan, Iya, main lirik, musik yang preman-preman gitu, atau musiknya yang lebih gangster lah gitu. Tapi ada yang memang aku bikin ya buat jualan gitu, yang bisa menghasilkan karena Iya. kalau kita bikin hip hopnya buat kita seneng doang, nanti gaji si orang audionya pakai apa? Iya. Ngegaji yang bikin Yang mereka lagunya nggak pakai paham apa? itu, bro. Kadang-kadang itu, kayak bang, kapan kayak dulu lagi, bro? Musik lu sekarang mewek, cengeng, nggak the real lagi, the real hip hop lagi. Mereka nggak tahu ceritanya itu. Kayak punya lu tadi, ya, gua harus ngidupin anak-anak studio Iya. gua juga kan. Orang gajian misalnya di sini misalnya karyawan lewat 100 150. Iya. Terus kalau misalnya aku bikin yang suka-suka aku bayar makannya pakai apa nih? Ya, itu dia. Garam, pakai garam Tapi aja. tetap ada lagu yang bener-bener. Ada lagu ada. yang oh nih yang memang kita mau coba hip hop banget nih. Iya, ada. Walaupun Bakal memang ada. aku tahu ini kadang nggak terlalu ngejual gitu dibanding lagu lain gitu. Tapi ya di hidup kadang-kadang kita harus reasonable juga. Bener. Apalagi kalau udah punya anak istri, nggak bisa Iya, tuh. apalagi. Nggak bisa tuh cuma yang idealisme kita Iya. doang gitu. Nggak bisa. Kayak intan-intan gini harus kita pelajari juga walaupun maksudnya itulah kenapa aku pengen ada obrolan ini ya, maksudku bisa membuka juga. Nah menurut Intan sendiri gimana nih, kripto kan semakin turun nih sekarang.
Siapa tahu dia ngerti. Iya, gimana Iya. untuk kenaikan Iya. kripto nih sama NFT? Menurut ya. pandangan Intan dari Lembata. Heeh. Kripto tahu kripto. Bercanda. Nggak, soalnya kasih tadi Intan sendiri diem aja gitu. Ini biar ada pembahasan lain. Mas Eko tadi belum diajak soalnya. Tapi Intan senang bikin lagu gini senang. Senang banget. Karena Senang dari banget. dulu impian pengen punya lagu sendiri biar didengar sendiri gitu. Oh, buat bikin lagu sendiri, buat denger sendiri. Iya. Bukan mau dengar Tapi orang sekarang denger. kan udah semua orang denger lagu Intan. Iya. Lebih senang lagi berarti. Lebih senang lagi sih. Malah di setiap jalan ngomongnya Kini Eko pergi gitu terus. Tapi ada lagu Indonesia nggak yang Intan suka yang lain? Semua sih. Semua suka? Hampir. Yang paling suka Intan nyanyiin setiap mandi gitu, masak atau Lagu yang setiap Intan mandiin yang Patom Kemaseran. yang mana tuh? Yang lagu Patom. Hah? Lagu Patom. Patom ke kemasraan. Patom. Kemesraan ini yang itu bukan. Kemarasran. Ah, Ke itu. Ke- Kasmaran. Kasmaran. Iya. Kasmaran lagu yang mana? Kasmaran. Penyanyinya siapa? Patom. Patom. Ada. Patom. Yang bagaimana? Yang bagaimana coba? Ini buka mata, kulihat dia yang terindah. Oh yang gitu. Wah, habis dari sini langsung viral tuh tadi. Iya, Tuh sound. iya. Langsung viral The tuh. power of Intan. Iya. Oh, kamu apa aja nyeletukin nada langsung viral ya? Pernah ngeriset nggak sih kamu itu kenapa ya tiba-tiba viral gitu? Enggak sana maksudnya keluar. Ngerisan. Itu Nggak, resign. maksudnya pernah ini nggak kamu mempelajari ini kenapa lah kok suara? Ya, saya kadang suka bingung. Aku suka bingung sendiri Iya, juga iya, ya. kenapa ya? Pas yang begitu sulit viral itu, ini rutunya dari mana? Ini bagusnya dari mana sampai orang Meler-meler soal sambil meler-meler. Jadi lucu. Jadi terus pas saya cari tahu, oh bibirnya. Oh bibir. Oh ngeriset berarti dia Oh, pintar. iya. Bibirnya yang bikin lucu Iya. gitu ya. Kata ekspresi terlalu mendalami. Oh, oke. Jadi itu sekarang belajar itu. Tidak. Tapi yang mau kamu viralin lagi apa nih nada-nada selanjutnya? Yang lagu terbaru dong. Oh, yang lagu terbaru. Iya. Nggak boleh dibocorin dikit. Boleh dikit, sering dibocorin kok. Ayo coba. Lagunya. Sedikit. Oke. Dikit ya. Mm-mm. Bagaimana liriknya? Itu bikinnya sehari juga. Karena buru-buru kan Intan mau buru-buru balik. Oh. Ntar subuh ya? Iya, Ntar subuh harus ke bandara. jam 11 ke bandara. Ada kerjaan apa di sana? Pulang kampung. Pulang kampung, saya ingat motor. Terus ada acara keluarga juga. Ingat motor? Kenapa Iya. motor? Maksudnya? Nanti dipakai-pakai nanti lecet. Oh, motor baru. motor baru. Yang beli cash itu. Iya. Motor Aku apa lihat itu? kontennya dia beli cash motor. Beat. Keren, Bitmer. Beat. Yang 2022. Iya, Yang ada. baru Keren. Oh, jadi Intan takut mau tinggal lama-lama di kota sini Iya, mau nanti cepat. orang kasih lecet, kasih Oh, ada yang pakai nanti ada yang ada yang pakai. pakai. Tidak bawa kunci motor, tidak bawa ke sini. lupa. Oke. Oke, nyanyi ya. Oke, nyanyi. Sebelum closing nih, kita dengar suara Intan. Siapa nih? Siapa tuh? Cakep ih. I love you. Siapa nih? Siapa tuh? Gemes ih. I love you. Look, bolehkah aku peluk? Cup, bisakah aku kecup, Look, bolehkah aku peluk? Cup, bisakah aku kecup kamu? Wih. Oh, ada dropnya. Iya. Asik. Keren. Mas Eko yang nulis lirik. Pantes liriknya rhyming kan. Kalau rhyming biasanya anak hip hop. tapi asik sih, itu bisa jadi viral juga tuh. Karena emang di TikTok tuh orang butuhnya yang ringan-ringan Yang ringan-ringan gitu. harus yang ringan. Tapi Mas Eko nggak takut dihujat ini apa? Bodo amat. Gua punya anak bini, bro. Iya mau makan Iya. ya. Bukan mau Iya. dihujat.
Iya, jadi kalau apa aja Apa bikin aja bikin gitu ya. aja. Keren. Iya kan halal kan bro. Iya. Kita kan nggak apa Kalau nggak dibilang oh ini menghina nggak orang nggak- atau apa kan. bener, nggak kalau dibilang nggak keren nih hip hopnya begini. Ya, biarin. Biarin. Iya biarin. Karena aku lihat yang Malaysia itu juga udah gini yang swipe itu kan di tengah-tengahnya ada yang kayak komedian gitu. Iya. Dan Ringan menurutku liriknya itu loh. ringan dan yang aku ada type kalau itu kan maksudku enak Relate gitu loh. ke semua orang. Iya kayak sehari-hari gitu loh Iya, kita like, swipe. Mm-mm. Jadi ini seru banget ya pembahasan hari ini. Semoga kalau teman-teman yang nonton kita nanti nungguin karya terbaru dari Intan sama Mas Eko. Siap. Pokoknya terima kasih Mas Eko sama Intan. Kita udah sharing-sharing hari ini. Pokoknya kita doain sukses terus buat Intan dan Amin. Mas Eko. Amin. Dan semoga Amin. nanti aku juga pengen sih. Waktu dulu tuh pernah bikin karya sama Mas Eko tapi nggak jadi-jadi. Satu lagu, lu ngisi di lagu gua. Oh iya yang udah ngopi apa ngopi. Ngopi apa Iya, ngopi. videonya yang nggak ada. Videonya nggak Videonya ada. nggak ada. Kalau Padahal- mau bikin itu udah kelamaan ntar kita bikin Iya, baru aja lah ya. bikin yang baru lagi ya. Kalau aku nih orangnya nggak gimana-gimana, yang penting orang yang mau ininya bagus, aku collab sama siapa aja tuh suka, yang penting lagunya bagus. Dia ya. orangnya terbuka soalnya. Terbuka aku. Dari dulu ya bro aku terbuka kan siapa aja. Dari dulu. Belum sebelum sekarang. Dari dulu. Amin. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat Mas Eko sama Amin. Intan. Terima kasih. Lagunya nanti kita tunggu. Pokoknya teman-teman juga yang di luar sana ya, semoga bisa ngambil pelajaran ya. Benar. Kisah Intan dari kelas 4 SD udah jadi ART, Struggling nih. struggling banget. Dan dengan hidup yang kayak gini terus dia bisa sampai sekarang, mungkin juga ada mungkin hasil dari pengorbanan Intan dari dulu, Tuhan kasih Benar, rezekinya sekarang kan bisa jadi kan. Jadi kita nggak ada yang tahu jalan Tuhan di perjalanan tiap orang, dan ini juga bisa jadi ini mungkin hasil riset teman-teman kalau mau viral di TikTok atau bikin lagu, mungkin di podcast ini bisa dapat input gitu ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Need a Talk. Peace out.